Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Kali ini di tahun 627 Masehi atau bertepatan dengan tahun ke-5 hingga ke-6 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam ada Ghazwah Khandaq atau Ahzab, di mana kaum muslimin berhasil mempertahankan Madinah dari gempuran koalisi musuh Islam. Kemudian yang kedua adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah dan wafat 2 atau 3 bulan kemudian. Yang ketiga adalah pernikahan Nabi SAW dengan Hindun binti Abu Umayyah atau yang kita kenal juga dengan nama Ummu Salamah. Peristiwa yang keempat adalah kelahiran Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang kelima, pengusiran Bani Quraidah, salah satu komunitas Yahudi dari Madinah, lagi-lagi karena berkhianat. Peristiwa yang keenam adalah Ghazwah Bani Mustalik. Peristiwa yang ketujuh adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Harith, pemimpin Bani Mustalik. Dan peristiwa terakhir adalah peristiwa hadisul ifki atau berita bohong yang melanda kaum muslimin. 4 peristiwa penting yang datang dari luar masih dari perseteruan panjang Persia dan Romawi. Yang pertama adalah gagalnya persekutuan Persia Sasan, bangsa Afar sekaligus bangsa Slav dalam menembus Konstantinopel. Peristiwa yang kedua adalah persekutuan Heraklius dengan Tongyangzu Kagan dari kekaganan Turk Barat untuk menyerbu Persia. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan peristiwa yang keempat adalah pertempuran Niniwe, kemenangan final Heraklius terhadap Persia Sasan. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun ke-5 hingga ke-6 Hijriah. Ada perbedaan susunan penulisan sejarah yang ditulis di kronologi sejarah Islam dan dunia dengan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Untuk peristiwanya kita samakan dengan yang di buku kronologi sejarah, tetapi untuk susunan peristiwanya karena ini berdasarkan bulan dan tahun dengan rinci, kita akan mengikuti alur atau susunan peristiwa yang ada di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Peristiwa pertama yang terjadi di tahun 627 Masehi di dalam kelengkapan tarikh adalah pertempuran Bani Muraisi. Dan sebelum itu juga ada pertempuran Dumatul Jandal yang ada di halaman ini. Berbagai peristiwa penting di seputar, judul besarnya adalah berbagai peristiwa penting di seputar pertempuran Muraisi, ada di halaman 185. Dan sekedar info saja ya, bahwa saya membacakan tarikh ini tidak lengkap. Jadi peristiwa-peristiwa yang hanya tercatat di kronologi sejarah Islam dan dunia. Adapun beberapa kisah-kisah kecil yang ada di kelengkapan tarikh itu tidak saya bacakan dan tidak dijelaskan juga, kecuali ada peristiwa-peristiwa tambahan yang menurut saya itu cukup besar dan berkaitan dengan peristiwa sebelum dan sesudah kejadian-kejadian penting yang ada di kronologi sejarah. Maka saya sebutkan dan saya bacakan dan jelaskan kisahnya, terutama tentang turunnya surat-surat, apalagi beberapa penjelasan tentang ayat-ayat tersebut itu tidak saya bacakan dan tidak juga saya jelaskan ya, karena khawatir ada kesalahan dari penafsiran ya. Dan baiklah teman pecinta sejarah, kita ke peristiwa pertama di antara peristiwa-peristiwa penting di seputar pertempuran
Muraisi. Yang pertama adalah pertempuran Dumatul Jandal. Ini ada di halaman 185. Dumatul Jandal adalah sebuah kota yang terletak di negeri Syam dan sebagai kota dari wilayah negeri Syam yang paling dekat letaknya dengan kota Madinah. Perbatasan antara Hijaz dan Syam adalah sebuah dataran yang cukup luas di antara keduanya. Jarak antara Dumatul Jandal dan Madinah kira-kira perjalanan 5 atau 16 malam. Jadi lumayan jauh ya dari Madinah. Sedangkan dari kota Damaskus kira-kira perjalanan 5 malam. Berarti lebih dekat ke Damaskus dibandingkan ke Madinah. Demikian keterangan yang diuraikan oleh pengarang Siratul Halabiyah yang telah dikuatkan oleh para ulama tarikh. Antara lain oleh Al-Khudori dalam Nurul Yakinnya. Juga Dr. Husain Haikal menjelaskan bahwa Dumatul Jandal itu terletak di antara Laut Merah dan Teluk Persia. Orang-orang yang menghuni Dumatul Jandal ini ternyata adalah orang-orang yang sering mengganggu perjalanan dagang para sahabat dari Madinah ke Syam. Juga Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa orang-orang Dumatul Jandal itu akan menyerang Madinah. Sehingga dua alasan ini menyebabkan Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat, terhadap kota Dumatul Jandal. Maka sebagaimana biasa, apabila ada sebuah daerah atau sebuah kabilah yang akan menyerang Madinah, setelah dipastikan kebenarannya, maka Rasulullah SAW akan melakukan tindakan terlebih dahulu sebelum mereka menyerang. Dan ini pun yang dilakukan terhadap Dumatul Jandal. Rasulullah SAW menyiapkan bala tentara dan melakukan perjalanan ke Dumatul Jandal itu hanya di malam hari. Sementara pada siang hari Rasulullah SAW dan pasukannya justru bersembunyi dan istirahat. Ini tentu saja untuk menghindari informasi penyerangan ini sampai terlebih dahulu ke pihak lawan, ke pihak Dumatul Jandal, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk mempersiapkan perlawanan. Sementara kepemimpinan di kota Madinah itu terlebih dahulu beliau serahkan kepada Suba bin Ar-Fatah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan sahabat yang diserahi sebagai penunjuk jalan oleh Nabi adalah Mazkur, seorang sahabat dari Bani Azrah. Dan sebagaimana kabilah-kabilah lainnya yang mendapatkan serangan mendadak seperti itu, masyarakat Dumatul Jandal juga melakukan hal yang sama, yaitu lari terburu-buru menghindar dari sergapan mendadak kaum muslimin. Dan mereka keluar dari kota Dumatul Jandal dan bersembunyi dari pasukan kaum muslimin, meninggalkan harta dan binatang ternak mereka. Dan ketika datang ke kota tersebut, sama sekali tidak dijumpai orang-orang oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW sebagai panglima tentara muslimin menyebarkan beberapa pasukan kecil untuk menyelidiki dan mencari di mana mereka bersembunyi. Tetapi memang tidak ditemukan dan tidak diketahui kemana mereka lari dan kemana mereka bersembunyi. Yang tertinggal hanyalah harta benda dan ternak-ternak itu ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang Dumatul Jandal. Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin sempat menunggu beberapa malam ya di sana di daerah Dumatul Jandal. Tetapi setelah ditunggu pun ternyata orang-orang Dumatul Jandal itu tidak ada satupun yang kembali. Tidak ada satupun yang berani menemui pasukan Rasulullah SAW, sehingga setelah menunggu beberapa malam, pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk kembali dan tentu saja membawa harta rampasan yang cukup banyak, baik dari binatang ternak maupun harta benda. Ternyata banyak juga orang-orang pada masa Rasulullah SAW itu yang omong besar lah katakanlah. Mereka itu berani, mereka terhadap kaum muslimin ini menyatakan pertempuran, menyatakan sikap gitu ya yang sangat keras. Ketika dihadapi justru mereka tidak berani, jangankan untuk bertempur, bahkan untuk bertemu muka saja, untuk berbicara mereka sudah ketakutan gitu. Ini membuktikan bahwa izah atau kehormatan kaum muslimin pada saat itu sudah semakin terlihat di kalangan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Peristiwa berikutnya barulah terjadi pertempuran Muraisi. Sebenarnya tentang
Pertempuran Muraisi ini atau pertempuran Bani Mustalik ini ada dua pendapat ya teman pecinta sejarah. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah, tetapi ada juga yang mengatakan di tahun ke-5 Hijriah. Dan pendapat yang mengatakan di tahun ke-5 Hijriah, pendapat yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Nurul Yakin. Juga termasuk perang Dumatul Jandal. Bahkan kalau dalam Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Haikal, Husain Haikal ya, beliau malah memasukkan pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi ini ke tahun ke-6 Hijriah. Karena ada keterangan-keterangan yang menguatkan bahwa terjadinya pertempuran Muraisi ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Jadi karena lebih kuat, menurut Munawar Khalil itu lebih kuat yang di tahun ke-5, maka beliau memasukkannya ke tahun ke-5. Makanya di kronologi sejarah, pertempuran Bani Muraisi ini atau Bani Mustalik ini dimasukkan ke tahun ke-5 tetapi di akhir. Sementara kalau di buku kelengkapan tarikh itu ditulis lebih awal, lebih dulu daripada pertempuran Khandaq. Kita akan masuk ke judul berikutnya tentang asal mula terjadinya pertempuran Muraisi. Diriwayatkan bahwa sekembalinya Nabi SAW dan tentara muslimin dari pertempuran Dumatul Jandal, lebih kurang 5 bulan kemudian, ini jaraknya agak jauh berarti ya, 5 bulan kemudian, beliau mendengar kabar bahwa Harith bin Dirar, kepala kabilah Bani Mustalik, mengajak kaumnya dan kabilah lain-lain dari bangsa Arab supaya mengumpulkan kekuatan bersama-sama guna memerangi muslimin di Madinah. Harith bin Dirar ini pernah membantu kaum Quraisy Mekah ketika terjadi pertempuran Uhud. Ia menganjurkan kepada kaumnya dan kaum kabilah lain supaya menyerang kaum muslimin yang juga disebabkan dari hasutan kepala-kepala Quraisy di Mekah. Adapun kabilah Bani Mustalik ini ialah suatu kabilah yang letaknya cukup jauh. Jaraknya 9 hari 9 malam perjalanan dari Madinah. Dan Muraisi ini adalah nama sumur yang ada di dalam kabilah tersebut. Jadi kalau kabilahnya, nama kabilahnya adalah Bani Mustalik. Sementara pertempuran Muraisi itu diambil dari sumur atau mata air, sumber air ya, yang ada di perkampungan Bani Mustalik. Sehingga kita dalam literatur sejarah mungkin akan ada yang menyebut pertempuran Muraisi, ada juga yang akan menyebut pertempuran Bani Mustalik, dan ini adalah dua nama tetapi satu pertempuran yang sama. Dan seperti biasa, kalau ada yang mengumpulkan massa, mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah dan memastikan kebenaran berita itu, Rasulullah SAW tidak menunggu serangan itu mendekat ke Madinah. Beliau langsung mengerahkan pasukan, menyiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada mereka yang menyatakan permusuhan kepada kaum muslimin di Madinah. Beliau memanggil seorang sahabatnya yang gagah berani, yaitu Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami, supaya menyelidiki kebenaran kabar tadi ke kabilah Bani Mustalik. Lalu Buraidah radhiyallahu anhu meminta penjelasan rinci kepada Nabi mengenai Bani Mustalik. Ia juga memohon izin kepada Nabi untuk menggunakan tipu muslihat, agar ketika ia bertemu dengan Harith bin Dirar dapat terhindar dari keganasan Bani Mustalik. Nabi SAW pun memperkenankan apa yang diminta sahabat Buraidah. Lalu Buraidah berangkat dari Madinah menuju Bani Mustalik. Lalu Buraidah radhiyallahu anhu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia datang ke Bani Mustalik lalu menemui Harith bin Dirar. Ia langsung mencari Harith bin Dirar lalu mempertanyakan, benarkah maksud Harith bin Dirar yang akan menyerang Madinah itu? Lalu Harith bin Dirar menjawab, iya betul, kami akan menyerang Madinah. Lalu Buraidah menjawab, kalau begitu mari kita sama-sama melakukannya. Kita sama-sama kapan kita akan berkumpul, dan saya kalau memang benar beritanya seperti itu, saya akan pulang kembali memberitahukan rencana penyerangan ini kepada saudara-saudara saya, kepada kaum saya, kepada suku saya, dan saya akan kembali
ke sini untuk melakukan penyerangan ke Madinah bersama-sama. Lalu mereka setuju. Harits bin Dhiror pun akan melakukan hal yang sama. Dia dan kaumnya yang pada saat itu berkumpul mendengarkan Buraidah, dia dan kepala-kepala ya, kepala petinggi-petinggi lah, petinggi-petinggi sukunya yang menerima kedatangan Buraidah juga merasa gembira dengan datangnya Buraidah. Apalagi mendengar akan bergabung dengan mereka. Mereka bergembira dan mereka pun menyatakan hal yang sama, bahwa mereka akan memobilisasi kekuatan. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Buraidah keluar dari Bani Mustalik, lalu kembali ke Madinah dan memberitakan kepada Rasulullah SAW bahwa berita yang tiba kepada Rasulullah SAW itu benar adanya. Harits bin Dhiror sebagai kepala Bani Mustalik itu sudah jelas-jelas menyatakan secara rinci, secara jelas bahwa memang akan melakukan penyerangan kepada kaum muslimin di Madinah. Maka Rasulullah SAW pun bersegera menyiapkan pasukan, tetapi kali ini jumlahnya tidak terlalu banyak, meskipun tidak dikatakan secara jelas berapa jumlahnya ya. Tetapi ada yang mengatakan 30 orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sementara kepemimpinan di Madinah itu diamanatkan kepada Zaid bin Harithah. Pembawa bendera dari golongan muhajirin adalah Abu Bakar, sementara dari golongan Ansar adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan di pasukan ini juga bergabung tokoh munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada juga istri Rasulullah yang turut serta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ikut ke dalam pasukan ini. Rasulullah SAW beserta kaum muslimin berangkat dari Madinah pada hari kedua di bulan Sya'ban, tahun ke-5 Hijriah. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditugasi berjalan di depan barisan pasukan. Jadi yang paling dahulu berjalan itu diamanatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada beberapa peristiwa yang terjadi selama perjalanan Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Madinah ke Bani Mustalik. Peristiwa yang pertama adalah bertemunya Rasulullah SAW dengan seorang laki-laki dari Bani Abdul Qais. Dan ternyata laki-laki ini berniat melakukan perjalanan ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Jadi karena tidak sempat ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW di jalan, maka pada saat itulah dia memeluk Islam. Rasulullah berkata kepadanya, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk padamu kepada Islam. Kemudian ada peristiwa yang kedua, yaitu bertemunya Rasulullah SAW dengan mata-mata Bani Mustalik. Mata-mata ini tertangkap basah dan sudah diketahui bahwa dia memang mata-mata yang dikirim oleh Harits bin Dhiror untuk menyelidiki keadaan Rasulullah SAW dan pasukannya. Rasulullah SAW lalu mendakwahinya dan meminta dia untuk memeluk Islam. Tetapi dia menolak, mata-mata ini menolak. Malah si mata-mata ini mengejek Rasulullah SAW dan mengejek agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW meminta Umar bin Khattab untuk melakukan eksekusi terhadap orang ini, terhadap mata-mata ini. Maka Umar radhiyallahu anhu segera memenggal mata-mata tersebut. Berita tentang matinya mata-mata ini ternyata sampai juga ke telinga Harits bin Dhiror. Dan Harits bin Dhiror ini merasa ketakutan dengan matinya mata-matanya. Apalagi setelah diketahui bahwa Rasulullah SAW sudah sampai di hadapan perkampungan Bani Mustalik. Lalu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membuatkan kemah untuk beliau dan juga istri beliau. Lalu dibuatkanlah, pada saat itu diaturlah barisan kaum muslimin, diatur sedemikian rupa untuk bersiap melakukan penyerangan. Tetapi sebelum itu didahului dulu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajak Bani Mustalik
masuk Islam untuk menyerukan kebenaran kepada Bani Mustalik. Kenapa Umar yang diperintah? Karena suara Umar memang besar ya, keras. Sehingga diharapkan bisa sampai, bisa terdengar oleh penduduk Bani Mustalik, terutama pemimpin mereka yaitu Harith bin Dhiror. Umar radhiyallahu anhu pun menyuruh mereka dengan suara yang keras, "Ucapkanlah olehmu sekalian, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akan terpelihara dirimu dan hartamu sekalian." Jadi ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW bahwa kalau masyarakat Bani Mustalik itu menerima seruan Rasulullah SAW untuk masuk Islam, maka mereka akan aman. Bukan hanya aman nyawa mereka, tetapi juga harta benda mereka juga tidak akan diusik oleh kaum muslimin. Setelah mendengarkan seruan Umar tadi, kaum Bani Mustalik sedikit pun tidak suka. Bahkan mereka berpura-pura hendak memberanikan diri untuk bertempur melawan tentara muslimin. Mereka berbaris rapih dan rapat seperti hendak menghadapi tentara muslimin. Meskipun pada hakikatnya hati mereka itu sudah merasa ketar-ketir ya, sudah merasa ketakutan. Lalu ketika mereka berhadapan dengan tentara muslimin, terjadi panah memanah satu sama lain. Tetapi akhirnya ya karena sudah dari awal juga sudah ketakutan, Bani Mustalik ini akhirnya mereka berlarian kocar-kacir melarikan diri dari barisan. Dan ya bubar kacau balau. Tetapi karena ini sudah terjadi, pertempurannya sudah terjadi, sudah ada lempar mana, sudah ada balasan, sudah ada pertempuran panah ya, meskipun pertempuran panah itu kan dari jauh ya. Tetapi tetap saja sudah terjadi, sehingga kaum muslimin itu mengejar orang-orang Bani Mustalik yang berlarian. Sehingga mereka berhasil ditawan dan bahkan jatuh beberapa korban. Dikisahkan bahwa dari Bani Mustalik itu jatuh korban 10 orang, sementara dari pihak kaum muslimin 1 orang. Jadi ada sahabat yang syahid di peristiwa pertempuran Bani Mustalik ini. Karena pada akhirnya mereka menyerah dan ditahan, pada akhirnya mereka yang tertangkap itu tentu saja menjadi rampasan ya. Mereka ditahan, kemudian seluruh binatang ternak, harta benda, dan perempuan-perempuan dijadikan rampasan. Karena ini memang aturan pertempuran memang seperti itu. Aturan pertempuran memang seperti ini ya zaman dulu. Lalu yang berhasil terkumpul jumlah binatang ternak adalah 2.000 unta dan 5.000 kambing. Lalu Nabi SAW menyuruh sahayanya yang bernama Syukran supaya menghelakkannya ke Madinah. Adapun orang-orang yang tertawan adalah 200 kepala keluarga yang terdiri dari 700 orang laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau menyuruh seorang sahabatnya yaitu Buraidah yang tadi ya yang awal disuruh itu untuk mengatur dan menggiring mereka ke Madinah. Di antara para perempuan yang ditawan adalah seorang perempuan bernama Barrah, putri Haris bin Dhiror kepala kabilah Bani Mustalik. Jadi putrinya Haris bin Dhiror itu juga menjadi tawanan perang. Dan pada akhirnya mereka, karena sudah selesai ya, misi sudah selesai, mereka bersiap untuk pulang ke Madinah. Dan seperti biasa, sebelum mereka tiba di Madinah, Rasulullah SAW langsung mengutus seorang sahabat untuk mengabarkan ke Madinah tentang berita kemenangan, juga berita akan pulangnya pasukan kaum muslimin. Sahabat yang diutus untuk mendahului, untuk menyebarkan berita ke Madinah adalah Abu Nadlah At-Tai. Tetapi tidak diceritakan apakah beliau ini seorang muhajirin atau ansor ya. Tadi saya kisahkan tentang ikut sertanya seorang gembong munafikin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan keikutsertaannya tentu dia hanya memerlukan rampasan perang saja ya, karena kan kaum muslimin sejak terakhir kejadian Bir Umaunah setelah itu tidak lagi mendapatkan kekalahan-kekalahan. Bahkan sebetulnya Bir Umaunah
Dan tragedi Aroji juga tidak bisa disebutkan kekalahan karena itu adalah bukan sebuah pertempuran, tetapi memang penipuan. Dan diceritakan tidak pernah menemui kekalahan, sehingga ini sangat menarik bagi gembong munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay ini. Dia tertarik dengan harta rampasan perangnya, dia juga ya tertarik dengan hal-hal duniawi lah, sehingga dia ikut serta dalam pasukan yang melakukan penyerangan ke Bani Musthalib. Bukan Abdullah bin Ubay sepertinya kalau tidak meninggalkan cerita yang tidak baik di kalangan pasukan kaum muslimin. Di judul berikutnya diceritakan tentang kiprah Abdullah bin Ubay dalam keburukan, yaitu pertengkaran di dalam lingkungan tentara muslimin. Jadi ketika tentara kaum muslim itu melakukan persiapan untuk kepulangan mereka. Tetapi pada saat melakukan persiapan ini ternyata terjadi suatu masalah. Ada dua orang, yang satu bernama Jahjah bin Sa'ad, yang satu bernama Sinan bin Wabar. Kita persingkat Jahjah saja dengan Sinan ya. Jahjah ini adalah budaknya Umar bin Khattab, berarti dia dari golongan muhajirin. Sinan ini adalah temannya Amir bin Auf dari golongan Khazraj. Jahjah dan Sinan ini berdua bersama-sama hendak mengambil air dari sumur Muraisi. Tetapi terjadi perselisihan, saling mendahului dan tiba-tiba cekcok. Jadi masing-masing ingin saling lebih dulu lah. Sehingga menimbulkan cekcok, entah awalnya bagaimana ya. Tetapi dua-duanya ini tidak ada yang mau mengalah. Lalu datanglah orang ketiga yang bernama Ja'al. Ja'al ini dia orang muhajirin. Nah, Ja'al ini datang dan mendengar pertengkaran itu, dia membela sahabat muhajirinnya, yaitu Jahjah. Maka perselisihan ini menjadi perselisihan, bukan lagi perselisihan dua orang, tetapi tiga orang sahabat. Tiba-tiba Ja'al itu karena percekcokan itu dia kesal dengan perkataannya Sinan, entah perkataan yang bagaimana ya. Tetapi dia kesal dan langsung menampar Sinan. Sehingga Sinan itu luka-luka, dan karena merasa terdesak, Sinan itu berkata seperti ini. Wahai golongan Ansor, dia memanggil teman-temannya yang dari Ansor. Wahai golongan Ansor, wahai golongan Khazraj. Teriak Sinan berulang-ulang. Jahjah pun ikut berteriak karena Sinan memanggil teman-temannya, dia pun memanggil teman-temannya. Hai golongan Muhajirin, wahai golongan Quraisy, teriak Jahjah. Karena teriakan dua orang ini saling memanggil, yang dipanggil saling mendekat. Mendekatlah mereka, golongan Ansor mendekati Sinan, yang Muhajirin mendekati Jahjah. Sambil bertanya gitu ya, ada apa gitu. Nah, terjadilah ini bukan lagi percocokan. Tadi awalnya percocokan dua orang, lalu datang Ja'al menjadi tiga orang, lalu karena mereka memanggil, ini jadi percekcokan dua golongan besar antara Muhajirin dan Ansor. Dan percekcokan itu tidak selesai ternyata setelah datangnya rombongan itu. Malah mereka menambah perselisihan dengan dikeluarkannya senjata mereka masing-masing. Jadi mereka saling menghunuskan pedang. Tetapi karena ribut kelihatan gitu ya, ribut dari jauh, kemudian ini terlihat oleh Rasulullah SAW dan terdengar juga oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bertanya, mengapa seruan jahiliyah itu dilakukan? Lalu sahabat-sahabat menjawab, wahai Rasulullah, seorang laki-laki dari Muhajirin memukul seorang laki-laki dari Ansor. Lalu beliau bersabda, tinggalkanlah perkataan seperti itu. Sungguh perkataan itu amat tercela, karena perkataan itu adalah seruan jahiliyah. Lalu sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, selain itu, kedua orang ini satu sama lain saling tampar. Nabi SAW menjawab, tidak mengapa, dan hendaklah seorang menolong saudaranya yang menganiaya atau yang dianiaya. Jika ada yang menganiaya, cegahlah dia olehmu. Dengan begitu dia menolongnya. Jika ada yang teraniaya, hendaklah ia menolongnya.
Lalu kemudian golongan muhajirin mendatangi Sinan dan meminta maaf dan meminta maaf. Jadi golongan muhajirin mendatangi Sinan lalu meminta maaf atas kesalahan Jahjah. Demikian juga akhirnya Sinan pun memaafkan dan akhirnya mereka saling memaafkan juga. Jadi orang yang bergerombol tadi ya, yang datang bergerombol baik muhajirin maupun ansor akhirnya saling menengahi karena mendengar ucapan Rasulullah SAW. Sinan dan Jahjah juga mendengar ucapan Rasulullah SAW. Ja'al juga mendengar, sehingga yang berselisih itu akhirnya berdamai kembali. Mereka berpelukan lagi gitu ya, saling memaafkan satu sama lain. Masalahnya sebetulnya sudah selesai, tetapi ada peristiwa tambahan ini dibumbui oleh sumber masalah di kaum muslimin, yaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mendengar kejadian itu, ia marah kepada Khazraj. Ia lalu mengatakan, "Cobalah lihat hai saudara-saudaraku Khazraj. Mereka, maksudnya muhajirin, sudah mengalahkan kita, memperbanyak jiwa di negeri kita, menyingkirkan agama kita. Kita tidak menyangka kan bahwa mereka itu akan seperti kata pepatah orang-orang tua kita dahulu, gemukkanlah anjingmu olehmu, biar ia menggigit kamu. Oleh sebab itu sekarang baiknya kita memakai pepatah orang-orang dahulu yang bunyinya laparkanlah anjingmu olehmu, biar ia mengikut kamu. Demi Allah, sungguh aku menyangka bahwa aku akan segera mati sebelum aku mendengar suatu bisikan suara yang membisik apa yang aku dengar. Demi Allah, sungguh jika kita kembali ke Madinah, tentulah yang mulia mengusir yang hina-hina dari Madinah. Yang dikatakan mulia adalah dirinya sendiri, yang dikatakan hina adalah Rasulullah SAW."